Games Plus Arcade tersedia hanya di RCTI Plus Super App. Mainkan sekarang. Masih bisa menjadi apa ya? Menjadi contoh ikon atau paling tidak dia aja yang umur segitu masih bisa gitu loh, masih bisa gitu. Jadi brand ambassador mungkin menjelaskan produk apa sih? Iya, ini Oligio itu adalah alat sebenarnya untuk treatment. Jadi saya kan belum melakukan facelift di usia saya yang tidak muda. Saya masih beraninya masih melakukan perawatan, itu pun yang nggak sakit, terus waktunya cepet, terus nggak ada bekas-bekas yang saya bisa langsung kerja lagi gitu loh. Jadi buat perempuan-perempuan yang terutama yang sibuk, perempuan yang sibuk kerja segala macam, yang pengen masih melakukan treatment wajah, terus nggak ada bekas-bekasnya dan lain-lain, saya rasa pakai Oligio yang paling tepat. Udah, tapi bagaimana tetap dikasih kepercayaan di usia yang tidak lagi muda tetapi tetap merawat menjadi brand ambassador? Alhamdulillah, mungkin pemilihan itu tepatnya karena justru saya di usia yang tidak lagi muda, waktunya mungkin karena sempit melakukan banyak terbang ke sana kemari, terus nggak terlalu berani berspekulasi melakukan ini dan itu. Jadi saya cari yang aman aja, treatment yang aman. Yang aman ya ini Oligio. Tapi mau nanya dong, satu kebanggaan dong Bu, maksudnya dipercaya, ini loh Yuni Sara yang bisa berpenampilan seperti kece gitu ya. Iya ternyata pemilihan ini saya rasa menjadi menjadi bagian dari Oligio terus dipilih, itu pasti atas dasar pertimbangan ini itu dan lain-lain gitu. Saya terima kasih dan saya senang gambar saya masih bisa menjadi menjadi contoh ikon atau paling tidak dia aja yang umur segitu masih bisa gitu loh, gitu. Gimana? Kalau yang muda cantik biasa, tapi di usia-usia yang nggak muda lagi melakukan treatment yang masih ragu melakukan, karena sekarang kalau operasi dulu kayaknya semuanya ngumpet-ngumpet, kalau sekarang kalau perlu dikasih tahu semuanya gitu. Nah ini saya masih belum berani, saya masih memilih melakukan treatment. Jadi treatment yang paling aman, yang paling tidak sakit, yang paling cepat, nggak ada bekas-bekasnya, ya ini saya pilih. Saya terima kasih, jadi pas. Sebelum saya menerima tawaran ini juga saya pikirkan betul-betul pas atau tidak. Saya nggak sembarangan terima produk, jadi saya milih yang benar-benar pas untuk saya, karena saya harus memberikan contoh atau saya harus menjelaskan ke banyak perempuan-perempuan, atau nggak perempuan aja sih, orang laki-laki juga, apalagi pria-pria yang sibuk pengen mukanya tetap kenceng, jadi nggak usah malu. Di sini ada treatment yang oke banget, yang cepat, bisa langsung kerja 30 menit cuman, nggak pakai downtime lagi, jadi bisa tetap langsung meeting, bisa langsung ke sana kemari. Jadi bukan buat perempuan aja. Bunda tadi bilang katanya pertimbangannya sangat panjang juga. Kan selama ini kan justru lebih tradisional. Selama ini nanti ngapain? Jadi saya itu dulu kan tradisional dulu. Terus pakai sunscreen berumur 50 tahun. Terus saya melakukan perawatan, sudah melakukan perawatan ya di klinik itu. Ternyata sekarang terus ada alat yang lebih cepat sistem kerjanya. Terus nggak sakit. Terus nggak pakai merah-merah dan nggak pakai ini itu dan lain-lain. Terus udah gitu saya dipilih sebagai brand ambasadornya. Oh ya alhamdulillah, saya bisa share ke banyak perempuan dan share ke banyak pria-pria yang sibuk bisa melakukan treatment ini, ya kan? Jadi jangan takut masuk klinik ya para bapak-bapak. Ini kalau perempuan wajar ya melakukan treatment, tapi buat laki-laki yang pengen wajahnya pengen treatment, saya rasa bisa pakai Oligio, keren. Tadi kan kita perawatannya telat ya Mbak ya? Iya. Baru berusia 50. Terus habis itu perawatan pertamanya tuh apa? Nggak pakai sunscreen dulu, pakai sunblock dulu gitu. Karena saya tenis. Perawatan yang kayak bisa kayak apa sih kan? Perawatannya ke klinik, aku nggak tahu ya. Kayaknya ini deh, yang di infus deh kayaknya. Bukan langsung ke wajah gitu. Karena nggak berani terlalu yang
yang ekstrim, benang dan lain-lain saya nggak berani saya. Kenapa? Mungkin takut sama perawatan ekstrim sendiri. Aduh kalau udah umur segini, saya takut jarum. Yang kedua, umurnya udah segini kalau salah-salah, saya udah pernah ngalamin pakai alat salah, itu jadi saya jadi agak kapok gitu. Apa mungkin traumanya sampai salahnya itu apa dampaknya mungkin sampai? Karena nggak semua alat itu cocok untuk orang Indonesia. Jadi nggak semua alat cocok untuk kita gitu loh. Jadi ada yang memang saya waktu itu mungkin jadi yang mengerjakan tuh harus dokter, terutama ke klinik harus dokter dulu. Kemudian alat apa yang dipakai untuk sesuai kebutuhan aja. Kalau sekarang kan yang sibuk pengennya, pengen kelihatan tetap segar, pengen kelihatan mukanya nggak kendor-kendor. Karena stressful kan di Jakarta hidup ya di negara kita stressful lah, ada polusi udara, terus udah gitu kita kurang air minum, tidur kurang, macet dengan segala macam permasalahan pekerjaan, rumah tangga dan lain-lain. Saya rasa kalau pengen tetap treatment yang cepat, terus mukanya tetap kelihatan segar, kolagen juga tetap ada. Karena kita merangsang kolagen, kalau kolagennya ada, otomatis mukanya kita lebih segar dan lebih kelihatan muda. Tapi Bunda ada budget khusus gak sih buat perawatan sendiri? Menyediakan budget khusus? Khusus sih enggak, tapi kalau misalnya sudah waktunya ya gitu aja. Tapi maksudnya nggak dikhususkan gitu. Karena kan awalnya telat. Sampai trauma itu kenapa Mbak? Apakah sampai kebakarkah, ada efek apa? Nggak, ada lah ya maksudnya. Mungkin nggak cocok karena terlalu panas jadi kulit saya. Merah-merah? Bukan, mungkin lebih flek gitu. Oke teman-teman, makasih ya, mau foto dulu lagi di sini. Oke, tepuk ya. Makasih. Harus ada Bu Kiki ya. Harus ada Bu Kiki yang nanya. Oke, foto lagi ya. Abis ini baru stop lagi, abis dia foto. Cek. Ini orang-orang lama harusnya dipanggil gini-gini. Tadi lampunya terang. Oke. Melewati 2024, bahkan Bunda di akhir tahun ini menutup dengan menjadi brand ambassador. Iya, Masya Allah. Itu rezeki. Jadi rezeki yang bermacam-macam itu diakhiri penutup tahun menjadi brand ambassador dari salah satu alat treatment kecantikan yang simple, yang nggak sakit. Jadi ini alat treatment kecantikan yang bukan buat perempuan aja. Saya rasa pria-pria yang pengen treatment, yang malu masuk klinik kecantikan bisa melakukan sekarang karena ada alat yang bikin cowok juga bisa kayak cewek. Waktunya nggak banyak. Nggak sedikit yang bilang memang Yuni Shara selalu awet muda. Kayaknya itu udah lewat juga Bunda. Ya. Tetap ini bagaimana? Enggak sih, sebenarnya hampir semua perempuan Indonesia itu awet muda loh. Bayangin kalau misalnya yang orang artis luar tuh lebih, Indonesia tuh lebih awet muda. Cuman sekarang kecenderungan banyak kan yang sudah melakukan misalnya facelift dan lain-lain gitu. Jadi mukanya lebih berubah gitu. Tapi yang nggak apa-apa, itu kan sudah menjadi tren gitu. Tapi saya belum memasuki tahap itu. Saya masih merasa oke, saya nggak tahu ya ke depannya gimana. Tapi untuk sekarang itu saya lebih prioritas gimana kesehatan saya. Kesehatan mental saya gitu. Pun tapi pasti nggak dimungkinkan, semakin bertambah usia pasti ada penyakit apa. Bunda sendiri ngejaganya bagaimana, Bu? Di tas itu udah kacamata plus ya kan. Itu kan ada lah ya yang biar nggak kembung. Ada obat-obatnya itu udah obat masuk angin lah, ini itu apa minyak kayak putih ada lah pokoknya. Di samping tempat tidur juga gitu, semuanya tuh udah ininya sama. Teman-teman gue juga gitu. Coba lihat di sebelah tempat tidur lo apa? Oh sama. Jadi gitu. Tapi jadi sebenarnya gini, saya perempuan itu akan menuju fase-fase di mana menuju jadi biasa menuju peri, menuju itu, dan itu waktunya tidak ditentukan, bisa lama gitu. Dan itu hormonal perempuan macam-macam yang dilakukan macam-macam. Jadi gimana ngatasinya pun juga macam-macam. Jadi banyak juga yang harus belajar tentang hal ini.
perempuan-perempuan gimana caranya mengatasi diri kita supaya kita solve menghadapi memasuki usia 50 tahun ke atas. Jadi supaya lebih emosinya bisa tetap stabil, itu apa sih? Olahraga. Terus ngelakuin mulai kesenangan-kesenangan untuk diri sendiri gitu. Terus kesenangannya kayak apa? Macam-macam juga kesenangannya. Ada yang mulai senang lari, ada yang mulai senang kumpul sama teman-teman lamanya, ada yang mulai tenis dan lain-lain. Semua boleh kok nyenengin hati, boleh kok sekarang gitu. Dan boleh memilih circle pertemanan lebih kecil. Melihat 2024 kehidupan seorang Yunda Sarah seperti apa? 2024 alhamdulillah saya syukurin banget, alhamdulillah 2024 smooth saja dilakukan, nggak ada yang bergejolak ini dan itu. Artinya saya melakukan rekaman sebagai seorang penyanyi, sebagai seorang ibu, saya alhamdulillah anak-anak menjalankan tugasnya dengan baik. Sebagai seorang penyanyi, saya juga melakukan pekerjaan tempatnya pindah-pindah. Saya melakukannya dengan sukacita, dengan senang hati. Sebagai perempuan biasa yang single parent, saya juga menjalanin itu dengan yaitu mulai dengan menyayangi diri sendiri, selalu berterima kasih dengan keadaan-keadaan, semakin berterima kasih dengan banyak hal, terutama dengan diri sendiri. Terima kasih. 2025 akan melanjutkan apa yang sudah saya kerjakan sekarang. Artinya saya ini ada proyek rekaman saya terusin untuk dikeluarkan di tahun 2025. Misalnya ada kontrak-kontrak yang lainnya, ada satu produk, ada misalnya suplemen dan lain-lain masih berlanjut, yang sudah 8 tahun masih berlanjut sampai sekarang. Saya melanjutkan pekerjaan-pekerjaan itu. Yang mudah-mudahan saya masih diberikan kesehatan, umur panjang, saya masih bisa melihat nengokin anak saya gantian. Yang satu sebentar lagi sekolahnya lebih jauh lagi. Mudah-mudahan saya diparingin umur sehat supaya bisa melihat anak-anak saya sampai sukses. Pun membersamai selalu anak-anak walaupun sebenarnya udah pada gede tetap anak-anak itu biarpun gimana ibunya anggapnya kayak masih apa terbalik sekarang anak-anaknya posesif dari ibunya atau bagaimana? Enggak, anakku tuh semakin kalau ketemu semakin dewasanya minta ampun. Tapi tetap kolokan gitu. Bukan kolokan, artinya masih banyak nanya, Bunda kalau misalnya baju aja misalnya, kan kamu lebih tahu, tapi semuanya mungkin saya lebih adaptif ke mereka. Saya beruntung punya anak-anak yang bisa saya tanyakan misalnya untuk lagu dan lain-lain, itu mereka yang kasih tahu guys, Bun ini yang lagi trennya ini yang ini lagi ini. Jadi saya adaptif banget ke anak-anak. Itu partnya ke anak-anak kalau misalnya Bunda butuh masukan apa itu kemana? Ke yang pertama apa ya? Dua-duanya. Dua-duanya. Iya, dan dua-duanya hampir sama jawabnya. Kayak misalnya kayak lagu misalnya apa segala macam itu lebih adaptif ke anak-anak. Beruntunglah yang ibu-ibu yang punya anak-anak di usia segini gitu loh. Jadi lebih lebih iya. Kevin 22 tahun, Selo 20 tahun. Sekarang udah pada kuliah atau bagaimana? Kevin mau ambil MBA, udah gitu Selo mau masuk semester 4. Ini memang Bunda yang mengarahkan atau kemauan anaknya pengen? Dia harus tanggung jawab atas pilihan masing-masing. Bun, ini kan kalau bisa dibilang kadang lihat beberapa posting juga kayak Bunda pacar anak-anak sekarang udah kayak seumuran Bun sama anak-anak. Iya, dan saya dimarahin, nggak boleh posting anak-anak aja sih kan anti kamera kan, kamu tahu sampai sekarang. Yang nggak boleh posting Bunda atau anak-anak yang nggak boleh posting? Enggak, saya kurang-kurangin lah. Maksudnya anak-anak nggak terlalu suka, maksudnya kalau misalnya semua orang tahu bahwa mereka anak-anak saya. Oke, siap. Ya, mau greeting boleh Bu? Oke. Silakan Bunda. Saya Yuni Syara bersama Kevin Selo, nggak ada di sini tapi kami ingin mengucapkan selamat Hari Natal dan Tahun Baru 2025. Semoga selalu diberi kesehatan, kesejahteraan, keberlimpahan, kebahagiaan bersama keluarga masing-masing. Pun aku ada satu pertanyaan nggak sih? Kalau misalkan anak-anak udah punya keras-kerasnya sendiri, gebetan gitu, Bunda kadang suka itu nggak sih kepo atau Enggak. apa? Mereka akan cerita. Oke. Salam dari ya. Kemudian